konfirmasikan ke kepala sekolah dan bapak ibu pengawas nanti. Kita cuma bikin, orang mau bikin ruang gambar, orang bikin gambar 3 dimensi, dan akan ada pameran proyek nanti di akhir. Akan ada pameran proyek, orang taruh di bingkai, kemudian dipajang di depan kelas, hadirkan orang tua. Dan dari situlah kita menilai ketercapaian, misalnya anak-anak mampu untuk mengkreasikan gambar 3 dimensi dengan menggunakan pola stretch misalnya. Kemudian akan membuat dengan menggunakan seperti ini misalnya. Ini contoh ya. Oh, semua sudah terlihat di gambar anak ini. Maka orang lihat ini poinnya, orang poin tertingginya itu mungkin 40 dan dibagi 3 dan mungkin hasilnya adalah 79,4 misalnya. Itu untuk nilai nanti yang akan ditaruh di nilai rapor. Itu untuk penilaian non tes. Apakah itu dites? Enggak kan? Nah, jadi itu. Jadi berupa proyek. Jadi keluarkan semua dari upaya Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran yang orang lakukan di kelas itu semenyenangkan mungkin dan tidak menyusahkan guru, peserta didik dan orang tua. Lain kali kalau cari-cari media pembelajaran, besok bawa ini karena kemarin itu orang tua sofol dari guru dan sudah tak akhirnya mulai lagi ada pungutan di sekolah karena terlalu banyak permintaan. Lihat Jo, seperti yang saya katakan tadi, Merkurius dibuat dari daun mentah, Venus dibuat dari daun kering, Merkurius Venus, bumi dibuat dari kertas yang berwarna biru atau plastik yang digunting, dan selanjutnya. Seperti itu pembelajaran kita untuk mengembangkan kemampuan dan minat peserta didik dalam mengembangkan pembelajaran dinamis. Oke, ada lagi? Satu lagi? Ya, Pak Guru. Pertanyaan. Mengadakan kesehatan itu, yaitu paling banyak yaitu mengenai keterampilan. Apakah dalam kurikulum Merdeka ini masih dilakukan yaitu sumatif atau hanya yaitu non tes? Minta penjelasan. Oke, terima kasih. Tetap ada. Jangan dong. Tuh PCO pas menyenang bahasa soal sumatif tetap ada. Bapak, apakah anak-anak akan mengingat ukuran-ukuran semua lapangan olahraga sampai kelas 6? Atau mungkin semua materi yang dia itu bisa digerakkan? Coba Anda gerakkan sebesar lapangan bola misalnya. Tetap ada menulis, kan? Ada membaca, dan ada orang ukur itu dengan apa? Dengan membuat tes. Gambarkanlah. Jadi kalimat-kalimat instruktif seperti itu. Gambarkanlah, sebutkanlah. Itu materi dulu, kemudian praktek. Semua harus teori dulu, kemudian ke praktek. Semua kan seperti itu. Entah PJOK, IPAS, matematika, teori dulu. Teori itu tidak selamanya dengan teori seperti ini ceramah. Kan ada teori dengan bagaimana mengintegrasikan pembelajaran seperti itu. Jadi memberikan teori dulu. Kalau kita lihat ini sama kembali ke CBSA. Ya, teori dulu kemudian praktek. Tapi itu yang lebih efektif dan efisien. Mungkin dengan beberapa penyesuaian. Penilaian seperti ini dari tadi saya perhatikan kan, kami sudah coba untuk satu angkatan pertama kurikulum Merdeka ini di kelas 1 dan kelas 4, dan ketika melihat ternyata apalagi ini daftar tabel sebelah kiri ini kan, kami ini masih pakai gaya lama sebenarnya, tapi hanya karena lihat pedoman lalu raportnya jadi begitu. Raport sudah seperti itu, tapi proses penilaian mungkin ini membawa hal baru kan, dan akhirnya membawa pencerahan. Pertama-tama tentang ini sumatif ini dari kemarin sebenarnya, lalu lihat ternyata per elemen-elemen itu yang harusnya menjadi nilai rapor. Kalau nilai harian formatif itu pendukung dan membuat mereka semakin menyadari, anak-anak makin mengerti ini tujuan pembelajaran, memperkokoh mereka, mempersiapkan mereka untuk sumatif di tiap elemen. Nah, kalau
Itu yang kita tangkap, untuk sumatif di tiap elemen. Dan akhirnya toh ada sumatif akhir semester seperti itu kan sebuah tawaran. Apakah kami masih mau bikin atau tidak? Kita tangkap sumatif akhir semester akhirnya juga tergantung sekolah punya rancangan bagaimana. Yang penting bahwa anak-anak tiap elemen nilai sumatif itu yang akhirnya akan dijumlahkan dengan kalau ada itu nilai sumatif akhir semester untuk muncul sana di rapor. Nah, yang saya refleksikan itu sebenarnya akhirnya bahwa di tahun kedua ini kita mulai akhirnya dapat pencerahan. Tahun pertama kita jalan saja seperti itu. Nah, jalan saja seperti itu, seperti kita masuk di hutan, ada rumpu-rumpu tinggi-tinggi, tapi setahu ini itu jalan. Sekarang mungkin mulai dibuka itu hutan-hutan rumpu itu. Nah, mungkin sebelum masih karena baru pelatihan-pelatihan seperti ini, kita mengharapkan dalam perjalanan ke depan kami semakin diperkokoh untuk itu kan, untuk melihat-lihat apa seharusnya kita buat dalam kurikulum Merdeka ini. Memang kalau konsep dan teori pendidikan berpihak pada anak dan lain-lain itu perjuangan terus-menerus bagi guru untuk menghidupi roh dari kurikulum Merdeka. Karena biar bagaimanapun kita semua guru-guru yang hadir di sini dibangun dengan kurikulum yang dalam tanda kutip tidak merdeka, belum merdeka. Karena kami dulu mengalami untuk guru-guru seperti apa begitu juga mungkin waktu dulu di sekolah. Tapi sekarang kita berjuang untuk memperbaiki dosa-dosa masa lampau, tapi juga diberi tanggung jawab khusus untuk itu. Nah, itu mungkin buah-buah refleksi yang akhirnya mengantar saya pribadi dan juga mungkin teman-teman guru untuk terus berjuang. Nah, kalau tentang teori-teori macam itu oke, tapi ini praksis-praksis, misalnya persiapan administrasi. Dari kemarin itu kita yang bertanya-tanya tentang administrasi, karena lain-kali itu yang merisaukan hati guru-guru kan? Sebab terbawa-bawa oleh kurikulum 13 punya tuntutan, padahal sebenarnya kurikulum Merdeka punya tuntutan rupa ini tidak ada format baku. Yang penting apa esensi dari pendidikan itu kan, seperti ini tujuannya bagaimana, formatnya apa, terserah. Orang lihat contoh-contoh. Semoga itu juga yang akhirnya menjiwai para pengawas, sehingga kalau datang di sekolah kan nyanda mana tuh ini, kayak begini begini ya. Itu lain kali jadi ketakutan guru-guru, sehingga itu pelatihan-pelatihan sekarang justru bertanya bagaimana tuh administrasi. Begitu justru terlalu panjang mungkin, tapi mungkin mewakili banyak hati. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Refleksi-refleksi seperti ini yang membangun orang paradigma kan seperti itu. Ternyata orang ada di sesuatu yang orang ada di satu titik yang sama dengan telur, cuma terputar-putar situ akhirnya tidak menetas jadi busuk ya begitu. Tapi ketika kurikulum Merdeka ada, orang paradigma itu terbuka dan terbentuk paradigma yang baru. Tadi disentil administrasi. Apa yang administrasi yang penting di kurikulum Merdeka? Ya, selain daftar hadir, kan ada tetap daftar nilai untuk asesmen sumatif tetap wajib ada. Kemudian yang perlu ada, Bapak Kepala Sekolah Ibu Pengawas, yang perlu disupervisi adalah jurnal refleksi. Jurnal refleksi itu harus orang buat. Bagaimana bentuk jurnal refleksi? Jurnal refleksi itu mengevaluasi pembelajaran kita di sepanjang hari itu. Apakah pembelajaran yang kita buat itu sudah berpusat pada anak? Apakah pengembangan materi untuk materi bab 1 ini sudah sesuai? Apakah penggunaan media
media pembelajaran itu tepat dan sasaran sumatif, asesmen sumatif itu sudah menjawab kriteria KKTP, dan kemudian apakah anak-anak telah memberikan umpan balik yang positif dengan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, nanti itulah yang akan di-recheck kembali oleh kepala sekolah dan pengawas.